Ya saudara kaum muslimin rahimakumullah. Gimana ini dilanjut apa diberhentikan? Oh, dilanjut ya, ya. Jadi di antara hadis sama Al-Quran itu gini Pak Buya. Hadis sama Al-Quran itu ibaratnya gini, kayak termasuk di pemerintahan ya. Kayak termasuk Undang-Undang Dasar tahun 45 ya. Itu kan ketika itu kan Pak Karno ya. Lah Undang-Undang Dasar tahun 45 itu kan melindungi ya, melindungi semuanya. Harus apa namanya? Keadilan bagi bangsa kan gitu ya. Lah ketika ganti presiden termasuk Orde Baru ya. Itu juga ada itu yang apa namanya membuat peraturan tersendiri kan gitu ya. Karena apa kok seperti itu ya? Karena kuasa kan gitu. Jadi ya bisa membuat undang-undang karena kuasa itu tadi kan gitu. Nah, kayak termasuk keadilan bagi bangsa itu ada juga yang terus melindungi ya, undang-undang dasar itu melindungi semua ya. Itu ketika di Orde Baru itu juga ada itu yang namanya, kalau dasar tahun 83 itu ya. Itu banyak sekali orang tato itu mati di pinggir jalan, itu banyak sekali kena peluru itu kan gitu. Nah, itu ya karena apa? Karena ini contohnya di antara hadis dan Al-Quran gitu ya. Padahal kalau selalu di apa, kalau misalnya pidato-pidato para pemimpin itu kan seperti undang-undang dasar tahun 45 kan gitu. Tapi tahun 45 kan tidak ada yang memerintahkan untuk seperti itu kan melindungi. Tapi pada kenyataannya Orde Baru juga ada itu orang yang bertato-tato itu mati di pinggir jalan itu kan ada banyak ketika itu gitu Pak. Nah terus ini ganti Pak Habibie ya, itu cuma sebentar ya, terus habis itu ganti Mbah Gus Dur. Nah Mbah Gus Dur juga seperti itu, ada kebijakan tersendiri lagi itu ndak sama lagi sudah gitu loh. Makanya padahal undang-undangnya itu kan sama tahun 45 ya, tapi setiap ganti presiden itu kan ganti itu berubah, itu ada perubahan gitu ya. Mbah Gus Dur itu yang memisahkan di antara konstitusi polisi dan konstitusi TNI. Kenapa kok dipisahkan? Ya karena kuasa. Ya, boleh seperti itu. Karena apa? Karena kuasa kan seperti itu ya. Nah terus ganti Pak SBY, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu juga ada kebijakan lagi kan itu ya. Ada perubahan lagi yang mengadakan BPJS itu Pak SBY itu ya. BLT itu juga Pak SBY. Nah terus ketika waktu Mbah Gus Dur, masih Mbah Gus Dur ini ya, Mbah Gus Dur itu juga apa namanya yang membebaskan hutan ya, dijadi subsidi untuk masyarakat itu Mbah Gus Dur gitu ya. Nah terus ini PSBY itu tadi BLT, terus BPJS itu apa namanya kebijakan dari Pak SBY gitu ya. Ini ya kalau di apa namanya diutarakan semua ya tidak mungkin lah ya. Seperti itu ya, ini yang itu aja ya, contoh diantara Al-Quran dan hadis itu ya seperti itu ya. Terus Pak Jokowi Pak Jokowi itu yang apa namanya membuat program, membuat kebijakan yang namanya ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, ada kartu PKH, itu Pak Jokowi gitu ya. Nah terus ini maksudnya setiap ganti pemimpin berubah, ada perubahan, maksudnya seperti itu Pak Bu ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terus ini ganti Pak Prabowo. Ada MBG, yaitu karena Pak Prabowo itu gitu ya. Lah sesuai yang tadi itu, yang sesuai judulnya itu tadi ya. Kalau seandainya Pak Prabowo ini kan memang ada ya orang-orangnya itu yang mengatakan bahwa kalau penghasilan bumi ya, baik tambang apa saja ya, batu bara maupun apa saja tambang ya, itu kalau dikelola dengan benar, itu
satu kepala mendapatkan 25 juta gitu Pak Bu ya. Iya. Wah, kira-kira senang kalau gitu ya. Oh, gini Pak Bu ya. Itu kan cuma apa ya? Cuma kalau wong Jawa itu abang-abang lambe gitu ya. Itu ya. Rabaan katanya itu. Karena apa Pak Bu? Itu suatu hal yang tidak mungkin lah ya. Karena kebajakan itu satu kepala itu mendapatkan 25 juta itu membunuh negaranya sendiri ya. Kalau itu misalnya sudah diresmikan buat satu kepala mendapat 25 juta, ya mati tuh Bu. Bukan hanya lumpuh, mati total itu negara Indonesia ini. Kenapa kok mati? Nanti ya nakoda-nakoda itu kapal besar itu yang mengangkut bahan mentah itu untuk impor. Ya sudah tidak mau lagi, udah nganggur aja udah dapat 25 juta. Itu terus kontainer-kontainer atau supir-supir truk itu mangkat apa ngangkat dari pabrik-pabrik itu mau setor itu juga tidak mau lagi buat apa nyopir ya susah payah nyopir-nyopir. Oh, di rumah saja udah dapat 25 juta per bulan ya itu lah terus sampai tukang bengkel ya siapa yang mau ngambil ban nganggur saja sudah dapat 25 juta terus anak-anak sekolah juga tidak ada nanti karena apa siapa yang mau ngulang kalau guru honorer guru honorer ya itu kalau belum negeri buat apa susah-susah ngajar di sekolah di rumah aja udah dapat 25 juta per bulan betul enggak Pak? Membunuh negara sendiri ya itu apa itu cuma rabaan saja ya jangan terus dianggap serius lah katakan seperti itu ya ya mungkin saja kalau yang mengatakan itu memang pejabat mengatakan hal itu sebenarnya ya kurang penggawean gitu ya itu saudara kaum muslimin rahmatullah ini diantara ini tadi ya apa namanya diantara hadis dan Al-Quran seperti Undang-Undang Dasar tahun 45 dan kebijakan-kebijakan itu apapun kebijakannya pemerintahan yang baru itu pasti mengatasnamakan Undang-Undang Dasar tahun 45 meskipun tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 tapi tetap pidatonya para pemimpin-pemimpin tetap Undang-Undang Dasar tahun 45 kan gitu kan tidak ada misalnya Undang-Undang Undang-Undang Dasar tahun 45 misalnya terus ada orang masyarakat itu yang bertato-tato lalu sama mati di pinggir jalan itu kan tidak ada undang-undang seperti itu tapi kenyataan juga tahun 83 ada lah seperti itulah makanya Al-Quran juga seperti itu Bu Al-Quran dan hadis seperti itu ya hadis itu mengatakan hal semacam ini tapi di Al-Quran itu tidak ada kan gitu loh karena apa karena ketika itu masih dipimpin kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu kan masih apa namanya itu semua itu mengikuti wahyu ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Taala itulah yang disampaikan pada kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW tapi ketika kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu wafat kan bukan Nabi lagi yang mimpin Abu Bakar kan bukan Nabi itu kan Nabi bukan kan sahabat ya waktu itu terus habis Abu Bakar Umar itu juga bukan nabi habis itu siapa kayak Utsman itu juga bukan nabi terus Ali bin Abi Thalib itu juga bukan nabi semua itu nah itu semua kan membuat kebijakan ya seperti itu tadi setiap ganti presiden ya kebijakannya rubah-rubah lah ketika Abu Bakar cuman memimpin cuma 2 tahun dia meninggal karena sakit nah setelah itu diganti Umar bin Khattab selama 10 tahun dibunuh rame-rame ya itu kejam itu karena apa kok seperti itu ya mungkin saja karena ya itu tadi kan berebutan tentang masalah apa namanya membuat narasi-narasi itu dilarang atau di mana macam-macam dan lain sebagainya kan gitu loh nah, terus sampai Ali ya itu juga dibunuh dengan kejam ya karena itu tadilah mungkin kebijakannya itu harus diganti dirubah karena dihalang-halangi atau gimana seperti itu makanya gini ya saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi itu tadi ibaratnya itu diantara hadis dan Al-Quran
hadis itu mengatakan seperti apa saja itu diatasnamakan Al-Quran ya, seperti itu tadi Undang-Undang Dasar tahun 45 ya, ganti presiden tuh ganti, sudah ada perubahan tapi tetap pidatonya tetap Undang-Undang Dasar tahun 45 kan, seperti itu gitu ya. Nah itu juga seperti itulah, karena apa, karena ganti-ganti yang mimpin itu, kalau Nabi ya kan Nabi Muhammad SAW, berarti yang mimpin itu ganti-ganti kan gitu ya. Terus masalah ini, masalah tahlilan Pak Bu ya. Tahlilan itu zaman kanjeng Nabi tidak ada ya mengajarkan tahlilan itu kan ajaran Sunni ya, sunnah wal jamaah itu, makanya ya semua itu jam apa namanya sunnah kan gitu loh, karena yang wajib kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena apapun yang disampaikan pada kanjeng Nabi itu adalah perintah dari Allah Taala kan gitu. Nah tapi kalau para pemimpin ya itu bukan wahyu, karangan-karangan seperti itu gitu ya. Ya jadi semua itu harus dipahami tentang ini ya. Satu contoh kayak ini, kayak apa, kayak misalnya kita ini punya saudara yang meninggal Pak Bu ya, itu di dalam agama juga tidak ada perintah kalau misalnya 7 hari atau 1000 harinya itu harus apa namanya menyembelih hewan misalnya, itu tidak ada perintah itu ya, tidak ada perintah gitu. Tapi kalau itu misalnya tidak dilakukan ya pasti jadi hujatan ya, seperti itu. Makanya apa, karena hadis kan gitu. Karena kalau ajaran kanjeng Nabi itu meringankan ya, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ajaran kanjeng Nabi itu meringankan, mensejahtera ya. Sama sejahtera mensejahterakan, jadi bukan bukan apa namanya membebani, tapi malah meringankan gitu loh ya. Jadi ini kalau masalah tahlilan atau yasinan ini Pak Bu ya, itu karena dalam apa masa kanjeng Nabi tidak ada yang namanya tahlilan itu ya. Nah itu karena adanya kan karena sudah yang namanya sunnah itu tadi kan gitu loh. Itu gini, di pertemuan ini yang mampu ketika giliran yasinan gitu, yang mampu ya ini apakah mewah gitu Pak? Oh biasa-biasa saja ya. Ya gini Pak, ya memang sih susah ya katakan ya gini, kalau misalnya yang mampu itu pas giliran yasinan lalu yang mampu itu mewah suguhannya ya, itu malah justru bagi yang tidak mampu itu merasa minder kan, seperti itu ya. Itu loh, wah ini gini. Nah tapi orang mampu itu tadi kalau misalnya sederhana biasanya juga ada omongan juga, susah Pak Bu ya. Padahal agama itu tidak ada mengajarkan seperti itu, tidak ada. Wah itu orang kaya, tidak ada itu, Al-Quran memerintahkan itu tidak ada ya. Ya itu katanya apa namanya, semua itu termasuk kayak ulama-ulama katanya kita harus jangan mau digoda oleh setan gitu ya. Tapi kata-kata seperti itu tradisi masih ada. Wah itu orang mampu itu gini gini gini. Padahal itu ajaran siapa itu? Agama tidak mengajarkan seperti itu ya. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Agama tidak mengajarkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau misalnya ikut yasinan itu ya tujuannya itu yasinan lah ya. Seperti itu. Karena ya maklum, karena itu ajaran masyarakat bukan ajaran Nabi kan gitu ya. Kalau Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Itu saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini tentang masalah apa namanya? Ada ya satu kitab, satu konsep tapi beda. Itu surat Sof ya. Wa id qala Musa bi qaumihi ya. Itu kan begini. Kalau Nabi Isa ya Bani Israel. Kalau Nabi Musa wa itu qala Musa bi qaumihi. Itu satu konsep, satu kitab tapi beda kata itu gitu ya.
Wa itu qala Musa biqaumihi. Tadi Nabi Musa itu ketika berdakwah, wahai kaumku. Kalau Nabi Isa berdakwah, ya Bani Israel. Itu beda ya, padahal itu satu kitab, kok beda konsep. Kita kata itu gini kok. Kalau Nabi Musa, kenapa Nabi Musa kok wahai kaumku? Karena Nabi Musa itu dia itu punya bapak, punya ibu. Ya. Nah, sedangkan kayak Nabi Isa alaihissalam, semuanya itu tahu ya, kita apa aja ada. Kalau Nabi Isa itu dilahirkan oleh ibu Maria tanpa ayah, gitu ya. Satu contoh gini, kalau seperti saya ini ya, orang Tuban sana ya. Terus anak-anak saya itu lahir di sini. Misalnya misalnya saya udah nggak ada ya, anak saya itu di Tuban sana. Terus menyebut nama saya sana. Saya anaknya ini. Diakui sudah, ya diakui. Oh iya diakui. Jadi misalnya langsung akrab, langsung apa, wah ini apa sahabat-sahabatku atau teman-temanku atau teman itu sudah diakui sudah ya. Ya bangsaku sendiri ini satu ini sudah diakui. Tapi kalau misalnya anak saya misalnya itu lahir tanpa bapak, otomatis kan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena misalnya nggak ada bapaknya, orang dari mana kan nggak ada, itu nggak ada mazhabnya. Jadi kan tetap, makanya itu tadilah ya. Jadi kalau misalnya Nabi Isa itu mengatakan wahai kaumku, karena gimana? Karena ya itu tadi, ibunya itu kan dia tidak punya ayah, tidak punya, seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Paham ya saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu bedanya wahai kaumku itu Nabi Musa, Nabi Isa ya Bani Israel, gitu. Bedanya di situ itu karena apa? Karena diantara Nabi Musa punya bapak dan Nabi Isa tidak punya bapak, seperti itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu tentang masalah ini ya. Jadi kayak seperti agama ini ya. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Quran itu menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu ya, bukan menceritakan tentang masalah ini swargo, ini neraka, bukan itu ya. Kalau itu kan hadis semua ya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan di desa di ini acara perpisahan di SD 2 Petemon Arjosari ya. Mudah-mudahan di desa Petemon ini semuanya mendapatkan barokah dari Allah Taala, disehatkan semua, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sulit dimudahkan, Allahumma amin.